Ini saya akan menjelaskan tentang MyLMS, yaitu fitur MyLMS digunakan untuk membuat satu set dokumen lengkap dengan data sama, seperti nama dan alamat pada surat, serta biasa juga digunakan pada bagian amplop atau tabel. Berikut kita akan mencoba membuat surat dengan menggunakan fasilitas Smart untuk menggunakan masukkan data alamat pada surat undangan. Lalu di sini ada langkah-langkahnya, ada kalian buka program Word, klik blank dokumen atau new yang sudah disediakan, kemudian double klik. Nanti muncul seperti ini ya. Jadi untuk memasuki awal buka Word. Lalu ketiga di sini ada makna hasilnya seperti berikut, kemudian pilih tab atau My Links. Seperti ini ya. Tadi saya sudah contohkan juga gambarnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya pada grup Start My Link, klik Select Listpad atau tipe New List. Seperti ini ya, nih. Nanti dia akan ada gambarnya kalian kayak gini. Lalu 6, setelah kotak dialog New Draft List muncul ketika nama Anda dan alamat jalan. Klik New Enter unit nambah quote, lalu ketikkan nama Anda, nomor 2, seterusnya sampai data yang dibutuhkan. Klik OK jika sudah selesai memasukkan database nama Anda dan alamat kemudian ya. Seperti ini. Nanti ada nomor, nama, alamat, dan nomor HP. Nanti alamat seperti ini. Untuk membuat surat berental Mars dengan sebagai data Word. Setelah kita mencoba menggunakan fitur Match dalam satu dokumen Word, sekarang kita mencoba untuk menggunakan fitur tersebut dengan menggunakan file Excel sebagai data file dengan formatnya. Nah, nanti kalian buat dulu Excelnya seperti ini untuk nama dan alamat. Nanti Anda bikin langsung ke Word, bikin surat undangannya seperti ini. Pada yang terhormat, Bapak Ibu, jalan dengan hormat, tempat, tanggal, dan waktu, dan temanya. Lalu kemudian kalian klik Unsure and Exit Link, kemudian akan muncul seperti search tabel kayak gini. Ya, nanti kalian klik OK. Selanjutnya adalah membuat format undangan yang dibutuhkan. Klik Insert File, klik nama Anda, akrab, Bapak Ibu, dan alamat, akhir, tempat, alamat seperti berikut. Seperti ini ya. Jadi kalian buat di Excel dulu, pada yang terhormat, Bapak Ibu, dan alamat. Dan langkah selanjutnya klik Excel Road pada grup Review Sulit. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nanti dia akan muncul sendiri dengan otomatis. Misalkan kalian membuat datanya 5 atau 6, nanti akan sesuai undangannya, nama, tempat, nanti dia akan muncul sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farisi dari kelas 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat daftar isi pada Word. Sebelum kalian membuat daftar isi, kalian harus mempunyai sebuah makalah. Setelah sudah mempunyai sebuah makalah, di sini kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Di sini caranya yaitu kalian menulis semua kata-kata heading yang ada di navigation ini. Nah, ini kan saya sudah menulisnya. Setelah kalian menulisnya, kalian bisa blok semuanya. Habis itu kita ke kolom reference. Habis ke kolom reference, kita langsung ke table of content. Nah, di sini kita ketik automatic table 1. Nah, dari sini kita sudah jadi cara membuat daftar isi. Sudah, begitu saja cara membuat daftar isi secara otomatis pada Word. Mulai dengan masuk ke referensi, habis itu klik insert citation, lalu add new source. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, lalu kalian bisa klik language, itu ada Indonesia, English, tapi kita ke default aja. Setelah itu
nah di type of source itu ada book, ada jurnal, artikel, ada report, dan masih banyak lagi juga ya. Karena itu kita pilih jurnal artikel aja, klik habis itu author, klik pilih nama, kita klik edit, lalu masukin itu ada nama terakhir, nama pertama, dan middle tengah. Seperti contohnya kita pakai nama Raja Teknologi Dunia Maya Teknomania. Raja untuk nama pertama, nama tengahnya Teknologi Dunia Maya, lalu nama terakhirnya Teknomania, lalu klik add. Kalau misalnya kita mau punya dua penulis, tinggal tulis lagi aja seperti yang pertama, lalu add kembali, dan tertulis ada dua nama di situ. Langsung aja klik up untuk yang pertama, atau dia mau jadi yang, lalu klik OK. Itu ada title untuk judulnya cara membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Setelah itu ada journal name, itu bisa kita masukin juga, misalnya dari YouTube Teknomia, lalu year itu tahun, misalnya itu tahun 2021, page itu tuh halaman yang kita ambil, misalnya dari halaman 55 sampai 59. Setelah itu klik show. Nah ini tuh untuk lebih lengkapnya, tapi nggak mewajibkan kecuali yang dititikin merah itu diwajibkan. Misalnya contoh volumenya, ini tinggal kita klik OK dan hasilnya begitu, selesai. Nah lalu lanjut ke daftar pustaka. Kalau misalnya kita mau merapihkan kerangkuman semuanya ya, masih tetap di reference, lalu ke biografi, lalu klik insert biografi, dan sudah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfa Mustafidza dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar tabel menggunakan fitur Insert Caption pada menu reference pada Microsoft Word. Untuk membuat daftar tabel secara otomatis dapat menggunakan fitur Insert Caption pada menu reference. Fitur ini berfungsi untuk memberi keterangan pada tabel, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama kita siapkan dulu tabelnya. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih Insert Caption, pilih New Label, kemudian di sini saya menggunakan judul, contohnya penyelesaian contoh depresiasi. Kemudian kita klik OK, klik OK lagi. Nah di sini sudah bisa dilihat ya, namanya akan ada secara otomatis gitu. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan ketentuan pembuatan daftar tabel yang benar. Lakukan hal yang sama untuk sesuai dengan jumlah tabel yang ada pada dokumen kalian. Dan untuk membuat daftar tabel secara otomatisnya, kita siapkan halaman yang kosong, kemudian pada menu reference kita pilih Insert Table of Figures. Kemudian kita klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauziah, NIM 221011201431, kelas 01 Sake 003 reguler CS. Di sini saya akan menjelaskan bagian daftar gambar. Yang pertama ada pengertian.
Daftar gambar merupakan sebuah rincian yang menjelaskan informasi dari gambar yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman letak gambar berada. Untuk membuat daftar gambar secara otomatis dapat menggunakan fitur Insert Caption pada menu Reference. Fitur ini berfungsi untuk memberi keterangan pada gambar. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu masukkan sebuah gambar seperti pada berikut. Kemudian pilih menu Reference, Insert Caption, Label, lalu pilih yang gambar. Setelah itu, ketikkan caption pada gambar masing-masing. Setelah menuliskan caption pada gambar, lalu tekan OK. Lalu lakukan cara sebelumnya kepada gambar-gambar yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Setelah semua gambar yang dibutuhkan untuk membuat daftar gambar sudah dimasukkan dan diberi keterangan atau caption, maka langkah selanjutnya adalah posisikan kursor pada kertas yang masih kosong. Pada kertas kosong tersebut, kemudian pilih menu Reference, lalu klik Insert Table of Figure. Setelah itu, klik OK. Maka setelah itu muncullah daftar gambar yang dibuat secara sistematis. Sekian penjelasan dari bagian daftar gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri dari kelas 1 Sakil 003. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai apa itu footnote dan bagaimana sih cara membuat footnote. Footnote itu merupakan catatan kaki. Jadi footnote ini sangat dibutuhkan dalam sebuah penulisan artikel, khususnya artikel yang banyak mencantumkan kutipan dari berbagai sumber. Seperti yang kita ketahui, mencantumkan sumber atau referensi dari kutipan yang digunakan adalah suatu kewajiban kalau mau artikel kita dianggap sebagai kredibel. Jadi ini adalah upaya agar artikel kita yang kita tulis ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi secara umum, footnote itu adalah catatan kaki yang digunakan untuk menuliskan sumber kutipan sebuah artikel yang letaknya itu berada di bagian paling bawah halaman atau lembar kerja. Fungsinya sebenarnya sederhana, yakni sebagai sumber informasi lanjutan yang lebih detail dari sebuah kutipan. Sekarang lanjut aja ya kita. Jadi bagaimana sih cara kita membuat footnote di dalam sebuah makalah? Contohnya gitu. Jadi pertama itu kita siapin dulu nih makalahnya. Jadi aku udah, kita buka aja nih suatu makalah yang kita bisa mendapatkan referensinya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi misalnya contohnya gini, ini ada bagian yang belum ada footnote-nya, dan di bagian bab 2 di bagian pembahasan. Jadi contoh ini sebagai contoh aja untuk teman-teman ya, jadi kalian bisa coba ikutin di rumah. Jadi pertama kalian buka dulu nih folder atau file yang tempatnya itu akan diberi footnote. Jadi setelah kalian udah buka filenya, kalian klik di bagian dimana kalian akan membuat footnote tersebut. Nah, aku klik di
di bagian sini ya. Lalu kalian ke menu reference, terus kalian klik insert footnote. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kalian tinggal masukkan nomor kutipan nama pengarang, judul buku. Judul buku itu terdiri dari kota terbit, nama penerbit, tahun penerbitan, halaman, nomor halaman. Contohnya ya, aku bakal bikin namanya Khairil Anwar. Terus di Deru, namanya Deru Campur Debu. Contoh bukunya Deru Campur Debu, judul bukunya maksudnya. Nah, terus kotanya, kota tempat diterbitkannya si buku tersebut, dan penerbitannya di mana, maksudnya diterbitkan di mana, atau melalui via apa gitu. Terus masukin tahun bukunya dan halaman. Halamannya contoh aja nih ya. Udah deh. Ini itu hanya sebagai contoh aja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan bagaimana isinya, itu dapat referensi dari mana dan bagaimana. Nah, ini contoh satu. Kalau misalnya kalian mau bikin di bagian kita, bisa kalau misalnya di tempat beda lagi, bisa banget. Misalnya yang ini kalian dapat dari Khairil Anwar. Nah, yang ini kalian dapat dari misalnya Khairil Anwar juga, tapi beda nih apa namanya, bukunya. Jadi kalian tinggal klik aja Thank you menu for watching this reference video kayak tadi, until it is finished. insert footnote. If useful to you guys, Dia please akan like keluar and kayak share gini. this video. Dia If menyesuaikan you di have atas any di bawah. suggestions for Jadi us, kalian leave gak a usah message in manual the lagi. comments field. Misalnya tetap Khairil Always Anwar, support us by clicking the tapi subscribe judul dan button halaman because it bukunya means a lot to berbeda. us. Gak apa-apa. To the next video. Misalnya Khairil See you. Anwar, terus kalian misalnya judul bukunya Ilmuwan. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Diterbitkan di Pulau Gadung atau halamannya misalnya 12, atau juga bisa jadi tahunnya 1999, sebagai contoh aja. Dan kalau misalnya kita mau nambahin juga di tempat lain, bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman caranya juga tetap sama aja, reference, insert footnote. Udah gitu doang. Gimana teman-teman? Mudah kan? Ya, jadi segitu dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah.